Oke, teman-teman kembali lagi di Espasio Indonesia dan kali ini kita mau bahas soal perjalanan Persipura di Liga 2 2024-2025 yang kemarin kita habis dua pertandingan. Yang pertama lawan Deltras imbang 1-1 dan juga yang kedua lawan Persewar Waropen menang 3-1. Selamat datang dari sudut tribun. Seperti biasa kita akan bahas Persipura Jayapura dan kenapa lagi buat videonya sekarang, karena mau menunggu dulu pertandingan antara yang baru saja selesai tadi, Persela Lamongan lawan Persipal Babel United dan juga Delta Sidoarjo melawan Gresik ya tadi kalau nggak salah ya. Sebentar, Deltras lawan Gresik United. Yang kedua pertandingan ini menjadi penting karena mempengaruhi perjalanan Persipura di 8 besar penyisihan Liga 1. Nah, sayangnya pertandingan tersebut Persela Lamongan imbang 0-0 lawan Persipal dan Deltras Sidoarjo menang 2-1 lawan Gresik. Pertandingan yang melibatkan Persela, kita akan mulai bahas. Pertandingan yang melibatkan Persela kita anggap sudahlah nggak begitu banyak berpengaruh karena Persela juga sudah dipastikan lolos ya dengan poin yang ada sekarang. Nah, yang menarik adalah fokus kita di 3 tim di atas Persipura, yaitu Persipal, Deltras dan juga Gresik. Persipal, Deltras dan juga Persibo. Nah, ini menjadi penting untuk kita bahas juga karena sesuai dengan klasmen yang kita lihat sekarang, tentu teman-teman bisa mencermati klasmen yang ada dan itu cukup sulit buat kita bisa naik. Sebelum itu apresiasi dulu untuk perjuangan kemarin yang sudah 2 pertandingan ya, lawan Persewar menang 3-1, Ramiro Makiek 2 gol dan 1 gol dari Nabar. Kemudian di 1-1 waktu melawan Deltras itu juga ramai lagi. Jadi Ramiro Makiek ini jadi salah satu pemain yang kemudian bursanya cukup panas, sempat digoyang isu kepindahan juga kemarin ke PSBS Biak, namun sepertinya sampai setidaknya pertandingan terakhir melawan Persewar kemarin Ramai masih ada dan bahkan mencetak 2 gol. Begitu pentingnya Ramai Rumakiek untuk Persipura Jayapura. Nah, apresiasi untuk teman-teman juga atau tim yang selalu berjuang sampai pertandingan lawan Persewar kemarin, karena ini poin kedua yang mau saya bahas sebelum kita balik lagi membahas peluang Persipura adalah ada isu terkait dengan penunggakan gaji yang terjadi di tim Persipura. Hal ini diungkapkan sama Bung Angki di Instagramnya, kemudian sudah disuarakan juga di sosial media yang lain, bahkan juga sudah masuk tribunkalteng.com gitu ya. Kemudian yang satu adalah sportcorner.id yang juga membahas mengenai penunggakan gaji Persipura. Saya tidak punya banyak komentar terkait ini. Yang jelas sebagai sebuah tim yang sudah sama-sama dewasa dan dihormati di Indonesia, manajemen tahu apa yang harus dilakukan dan juga pemain juga tahu kewajibannya dan juga haknya. Jadi sudah tidak perlu dibahas lagi apa jadi kewajiban harus dilaksanakan, apa yang jadi hak juga harus dilaksanakan. Itu saja komentarnya. Tapi saya berusaha untuk mengangkat isu ini juga supaya bisa menjadi perhatian begitu, karena ini bentuk profesionalitas juga. Saya juga tidak bisa mengkonfirmasi apakah kabar ini benar atau tidak, tapi sudah disampaikan di beberapa media juga. Jadi tinggal di recheck saja. Semoga, saya berharap semuanya baik-baik saja. Nah, poin yang ketiga kita mau bahas soal bagaimana kemudian peluang Persipura ketika kemudian 2 hasil antara Persela dan Persipal imbang, kemudian Deltras melawan Gresik 2-1 dimenangkan oleh Gresik. Nah, sekarang posisi klasmen seperti ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat nomor 1 Persela Lamongan dengan 26 poin, Persibo 23, Persipal 22, Deltras 22, sementara Persipura 2
Dari angka ini sebenarnya kita sudah tahu atau bahkan sudah bisa memastikan kalau Persipura akan sulit atau bahkan dipastikan gagal ke Liga 1. Kenapa? Kita akan bahas. Kita lihat posisi kedua, Persibo Bojonegoro dengan 23 poin. Sebentar, kita bahas Persipura dulu. Persipura pertandingan terakhir akan melawan Persipal BU. Jika Persipura menang, poin maksimalnya adalah, karena semua tim tinggal satu pertandingan saja, Persipura akan melawan Persipal. Kondisinya adalah kalau Persipura menang, poin maksimalnya adalah 23. Jadi secara logika, kita berharap tim lain tidak ada yang mencapai poin 23. Saya ulang, poin maksimal Persipura adalah 23. Sehingga kita harus berharap tim lain tidak mencapai poin 23 supaya Persipura bisa lolos. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita analisis satu-satu. Di pertandingan terakhir, Persipura besok akan menghadapi Persipal. Persipura 20 poin, kemudian Persipal 22. Persipura jika menang akan memiliki poin 23, sementara imbang 21. Kalah tetap 20. Persipal jika menang dia akan 25. Jika imbang dia akan 23, jika kalah dia akan 22. Maka pertandingan Persipura harus dimenangkan dulu. Artinya poin maksimalnya adalah 23. Namun menariknya, Persibo akan menghadapi Deltras. Nah, ini yang sulit. Kita lihat, Persibo 23 poin, Deltras Sidoarjo 22 poin. Kita kembali ke pendapat awal. Persipura harus mencapai poin 23. Sekarang kita lihat, jika Persibo lawan Deltras imbang, maka Persibo 24, Persipura gagal lolos. Deltras 23, Persipura dan Deltras gagal lolos ke 8 besar. Nah, berarti apa? Kita berharap Persibo kalah. Sekarang kita lihat, misalnya Persibo kalah, artinya poin dia tetap di 23. Poin Persipura 23, misalnya Persipura menang. Maka, kita nggak tahu siapa yang lolos. Cuman, Deltras kan berarti menang lawan Persibo, artinya poin dia 25. Yang lolos Persela dan Deltras. Dan di pertandingan terakhir, justru yang berat adalah Persibo melawan Deltras. Siapa yang menang akan lolos ke 8 besar. Persipura hampir dipastikan tidak bisa lolos. Nah, kalau Persibo menang, maka Persibo yang lolos. Kalau Deltras menang, maka Deltras yang lolos. Persipura tidak lolos. Maka dipastikan tahun ini kita harus bersabar dan kembali menghadapi relegation group atau grup untuk menentukan degradasi Liga 2 atau bertahan di Liga 2. Jadi sudah tidak ada jalan lagi Persipura untuk melangkah ke Liga 1. So, pelajarannya masih sama. Di 3 musim ke belakang kita selalu mengalami persiapan yang terlambat. Baru persiapan 1 minggu, penunjukan pelatih bahkan 2 hari sebelum kick off juga kita pernah mengalami 1-2 minggu latihan sendiri tanpa ada dukungan dari manajemen juga pernah dilakukan. Apakah itu akan dilakukan lagi di tahun ini? Dan kemudian kita juga selalu berharap memakan mimpi-mimpi kosong untuk berjuang sampai ke Liga 1 tanpa persiapan yang matang. Saya menaruh respect kepada setiap orang yang berjuang dengan hati. Jajaran pelatih, tim kepelatihan, pemain-pemain yang mau bergabung bahkan belum dikontrak secara resmi. Mereka datang ke lapangan PLN waktu itu berlatih dengan seadanya. Saya menaruh hormat. Artinya semua pihak, manajemen juga harus serius, seserius teman-teman yang latihan. Itu saja sih. Kalau boleh sedikit mengkritik. Mengkritik tidak menyerang, mengkritik justru untuk membangun karena masih ada cinta di sana. Terima kasih. Semoga tahun ini atau musim ini kita tidak justru degradasi ke Liga 3, tapi kita bisa bertahan ke Liga 2 dan kembali berharap musim di depan kita naik ke Liga 1. Tapi semuanya tergantung doa dan usaha. Doanya kencang tapi usahanya nggak ada juga percuma. Usaha tidak ada, doanya tidak kencang, apalagi gitu.
So, apakah Persipura akan mengulang cerita yang sama di musim depan dengan persiapan yang mepet, manajemen yang terlambat, penggajian yang sulit? Kita juga nggak tahu. Itu saja teman-teman. Jadi mohon bersabar kembali sampai musim depan. Kita berharap yang terbaik. Persipura berjuang di relegation group atau grup penyisihan untuk bertahan atau degradasi ke Liga 3. Harapannya kita bisa bertahan di Liga 2 supaya langkahnya bisa kita tata kembali. Profesionalitas ditunggu dari semua pihak. Terima kasih. Salam merah hitam, salam Persipura Jayapura. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di belakang akan ada video yang akan mengkompilasi gol-gol saat Persipura lawan Deltras dan Persewar melawan Persipura. Silahkan ditonton. Terima kasih. Ciao.